Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau mengatur segala yang ada di langit dan di bumi. Dengarkanlah dengan rela permohonan-permohonan umat-Mu, dan berilah damai-Mu bagi kami pada zaman ini. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam ayat kitab suci mengatakan, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-murid-Mu tidak?" Ayat tersebut merupakan teguran yang murid-murid Yohanes sampaikan kepada Yesus dan murid-muridnya. Terdapat suatu tanda tidak terima dari murid-murid Yohanes ketika mereka melakukan kewajiban berpuasa, sementara murid-murid Yesus tidak. Keluhan atau tanda tidak terima tersebut pasti juga pernah kita dapatkan dari orang-orang di sekitar kita yang mengatakan bahwa cara berpuasa kita sangat ringan, masih diperbolehkan makan dan minum dan lain sebagainya. Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, bacaan Injil hari ini mau menerangkan kepada kita bahwa puasa bukan hanya mengurangi atau tidak sama sekali makan dan minum. Justru Yesus ingin mengajak kita untuk memikirkan kembali makna terdalam dari puasa dan pantang itu. Tidak cukup hanya berhenti pada bungkusnya saja dan mengabaikan isinya. Namun, utamakan isinya sekaligus rawat juga bungkusnya. Jika kita lihat pertanyaan dari murid-murid Yohanes dan orang Farisi tadi, mereka hanya berfokus pada bungkusnya saja. Mereka telah mengabaikan isi atau arti berpuasa yang sesungguhnya. Saudara terkasih, dalam berpuasa bukan penampilan luar yang terpenting, tetapi pertobatan batin. Puasa adalah membuka hati untuk kehadiran Tuhan. Puasa adalah cara atau upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang mengasihi kita. Jangan sampai kita terbelenggu dengan aturan seperti para murid Yohanes dan orang Farisi. Karena puasa bukan hanya sekedar melaksanakan aturan atau kewajiban agama. Kehadiran Yesus memberikan paham yang benar untuk hal itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, baru 2 hari kita berada dalam masa Prapaskah. Sang mempelai yang dimaksudkan itu adalah dirinya sendiri. Para murid akan berpuasa karena mereka akan berduka cita. Mereka berduka cita karena kehilangan sosok yang sangat mereka kasihi. Dengan demikian, duka cita maupun puasa mereka merupakan ungkapan bahwa mereka amat mengasihi guru dan Tuhan mereka. Kita juga seharusnya berpuasa pertama-tama karena kita mau menunjukkan kasih kita kepada Tuhan.
Saudara, puasa dilakukan ketika mempelai atau Yesus sendiri tidak ada di hati kita. Ketika kita menjauh dari Tuhan karena berbagai macam rutinitas dan kehidupan serta urusan duniawi. Maka puasa berarti upaya mencari, menemukan, dan mengalami kasih Tuhan. Ketika sang mempelai itu ada di tengah-tengah kita, kasih dan sukacita ada di dalam hati. Saat itu kita tidak berpuasa. Namun, ketika hati kita mulai menjauh dari Tuhan, kita butuh puasa untuk mendekatkan kembali kepadanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pesan yang disampaikan oleh Yesus dalam perikop Injil hari ini sangat jelas. Pertama, kita tidak boleh terlalu fokus pada bungkus yang kelihatan dari puasa, tetapi memahami isi yang benar mengenai puasa itu sendiri. Dan kedua, hendaknya kita menjalankan puasa dengan tulus, bukan karena paksaan. Tuhan memberkati. Ya Tuhan, bantulah kami di masa pertobatan ini. Semoga kami mampu melakukan pantang dan puasa dengan tulus, agar mampu mendekatkan diri kepadamu. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau, karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.